ya. Jadi dari situ nanti kan ini di pinggir kan? Iya nih sini nih itu tuh ya. Turunin Dandi kan? pelan-pelan. Bagaimana Kemal? Ya. Turunnya barang pelan-pelan. Memang mangkoli siapa lagi mas? Satu lagi 3. Tarik boleh Main mas. Ini Jangan sebelah sana. Telepon sama jam kalau Telepon sama jam. Buka. Kalau belum toli. Kalau jatuh. Pas emang toli. Ada ini toli. Mas ya. Mas. ya taruh sini samping. Sudah siap semua. Ya, nanti baru naikin lagi. Poin spidol. Sana ya, Lo terima ya satu. Satu lagi udah. Jadi nanti kanan di bawah. Ini jadi di bawah. Kita bantu yang atasnya jangan nanti dia. Kanan di bawah. Jadi yang kuat begini gitu Bang Tony. Itu jangan disentuh. Siap ya. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gitu. Ya. Rukuk jangan duduk. Rukuk. Kalau duduk nggak muat. Kalau nggak duduk nggak muat. Rukuk. Saya bantu. Ini miringnya, madepin sini. Ya, gitu. Bawahnya jangan pakai ini nih, Pak. Ya, digetar dulu, geser dulu. Ya, diangkat. Yang bagian belakang ditarik. Ya, diangkat belakang. Siap. Jadi kayak wujud. Jadi kayak gini miring. Nah, yang bawahnya ditarik agak keluar. Lagi. Ditarik lagi. Nah, ya gitu. Nah. Ini kapasnya nanti kapas Memang kalau di tengah ini tengah pancingan tengah tanah ada sama sekali yang kapas. Orang kali ini dia bikin lagi di tengah kanan aja biar aja berbalik kami lagi. Ya. Ya. Ya, udah siap ya. Taruh situ Mas. Taruh ya. Remote. Geser ke belakang. Kanan kiri jadi dia buka. Udah semua ya. Nggak usah ditarik atas. Enggak maksudnya dibuka aja. Talinya aja talinya. Tapi nggak usah ditarik. Tinggi woy. Udah Di ujungnya aja mang. Terus masih ada lagi nggak yang lain? Udah dibuka semua. Oh belakang belum tuh ya satu.
Lanjutnya aku geser aja. Ada. Gak dapet. Cukup kalau mau dual bisa di tengah. Sampai kanan ya. Sama jidat. Bisa cukup sama jidat. Biar nggak apa-apa di belakangin boleh. Nah, gantinya yang depan naik. Nah, bola tangannya taruh di muka kenapa? Biar nggak ikut apa ini. Kali duduk. Papannya mana? Jangan dulu mau. Papan sampingnya mana? Biar nggak apa-apa, biar nggak geser. Naik. Bisa. Satu aja. Satu lagi. Tiban gitu. Kepala lagi dari biar ini yang dia di bawah. Bapak kali aja. Cukup mas. Biar yang buat kepalanya mana ya? Malah naiknya di sini. Ya, abang dari aja pas sudah setengah bang, baru naik pak. Injekin dulu tanahnya, biarin pak. Biar ini yang injek tanah ini. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau apa nggak pak? Yang nguruknya nah iya. Injekin pak dengan rata ya. Iya. Tangan jangan di tangan mas. Ya. Ya nggak apa-apa, kita biarin levelnya aja. Kali ya. Naik. Belakang ke belakang. Belum. Ini. Bray, sana ayah. Semoga semua amal baik Bapak dan Ibu semuanya dibalas oleh Allah SWT. Dan amal perbuatan hanya bisa diterima
kalau kita laksanakan dengan ikhlas dan tiba sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita laksanakan demikian. Dan kami sangat bersedih, dan Rasulullah pun pernah menangis sebelum dan sesudah menguburkan. Buat kami kehilangan satu pintu rahmat dari Allah, dan kita bisa lagi merasakan kasih sayang ibu kami, dan kami juga semakin sedikit kesempatan untuk berbakti kepadanya. Silaturahim insya Allah akan kami perpanjang pada semua keluarga mama. Kami mengharapkan maaf dari Bapak dan Ibu semuanya yang hadir. Kalau seandainya mama ada kesalahan, mama ada perbuatan yang tidak bisa Bapak dan Ibu pada waktu itu terima, kami mohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga tidak lagi nanti saling menuntut di hari yang sangat sulit nanti. Dan kami mengharapkan doa dari Bapak dan Ibu semuanya, karena doalah yang paling diperlukan oleh orang tua kami pada saat ini, yang akan menempuh perjalanan yang panjang nanti. Dan insya Allah semoga kita semua dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kami menyampaikan kalau seandainya ada hutang piutang dari orang tua kami, kami dengan sekuat tenaga kami akan kami selesaikan insya Allah agar tidak menjadi beban yang bersangkutan. Silakan menghubungi keluarga kami. Kami sebenarnya ada kakak kami yang paling tua, Yuanita Rohali, kemudian Luliantina, kemudian Dina Andini, kemudian Alia Rohali yang kebetulan juga tidak ada di sini bersama kami, dan saya sendiri Muhammad Kemal. Insya Allah kami akan menunaikan apa yang harus menjadi terutang dari rahimahullah. Sekali lagi jazakumullah khairan, semoga Allah membalas amal baik Bapak dan Ibu sekalian. Mohon doanya sekali lagi, dan kami persilahkan untuk yang akan bertaziah, namun kami sesuai tuntunan kami tidak menyelenggarakan tahlil untuk di rumah kami, tapi kami terbuka kalau seandainya ada ingin bertaziah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Cita, bisa diceritain kronologi sakitnya seperti apa sih sebelumnya? Jadi kalau Anin itu dia memang sudah sakit, pernah sakit kanker tahun 99, tapi itu sudah diangkat semuanya. Tapi kankernya ternyata muncul lagi di tahun 2023. Nah dari tahun 2023 itu udah treatment tuh, Anin treatment semuanya, kimo, tapi semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah semua kankernya juga sudah hilang. Tapi ternyata di awal tahun 2025 ini beliau sempat drop, jadi dirawat di rumah sakit karena kita waktu itu mau berangkat umroh bareng-bareng, jadi kita pikir dirawat aja deh biar cepat sehat gitu. Tapi ternyata di rumah sakit itu malah jadi sakit infeksi bakteri, pneumonia, terus ternyata malah jadi harus perawatan intensif. Dari situ keadaannya drop, sempat henti jantung juga, dan akhirnya beliau berpulang hari ini tadi pagi. Sosok nenek ya berarti ya? Nenek Iya. seperti apa sih sosoknya di mata kamu? Nenek itu orangnya energik banget, bener-bener kayak nggak bisa diem gitu. Jadi dia nggak bisa ditinggal di rumah sendiri, pasti dia akan tiba-tiba ke pasar sendiri, ke mall sendiri gitu. Dan orangnya tuh hobi banget berbagi dan membantu orang yang, intinya dia hobi banget ngebantuin orang yang butuh bantuan gitu. Jadi itu sih sosok Nenek yang aku selalu ingat. Kasih pesan-pesan mungkin kayak apa, jangan ini jangan itu atau sesuatu apa. Kalau Anin tuh orangnya cuma ngingetin satu sih, dia selalu bilang kayak harus selalu membantu orang yang membutuhkan gitu. Itu sih pesannya. Ada kenangan apa sih sama nenek, maksudnya nggak punya kamu lupain gitu maksudnya? Banyak banget, apalagi aku kan cucu pertama ya, jadi kenangan sama Anin tuh dari aku masih TK kecil sampai udah gede tuh banyak banget. Dari aku masih kecil, terus aku sekarang udah menikah dan punya anak, jadi aku senang banget sih masih bisa merasakan anakku itu kenal sama nenekku gitu, kenal sama buyutnya. Jadi
banyak banget lah kenangannya, mulai dari traveling bareng, terus aku ditemenin manggung bareng, belanja bareng, banyak banget. Ketika Mbak Alia mendengar kabarnya, Sudah pasti sedih lah ya, cuman dia udah sadar juga dengan keadaannya, kalau memutuskan untuk pergi ya sudah ikhlas gitu. Jadi pastinya sedih tidak bisa melepas ibunya secara langsung, tapi insya Allah sudah ikhlas. Yang Mbak Alia memang kebetulan lagi di luar negeri karena emang ada urusan kerja atau Jadi beliau itu keluar negeri untuk Boston Marathon, anaknya Boston Marathon. Tapi ketika dia pergi keadaannya itu masih stabil, jadi ya sudah dipikir ya wallahu alam lah ya, tapi ternyata keadaannya drop dan meninggal pagi. kapan balik ke Indonesia? Aku jujur nggak tahu, mungkin dia bisa pulang lebih cepat sih, tapi aku nggak tahu dia kapan pulang. Mungkin minta Doanya terakhir. Mohon doanya teman-teman untuk nenekku, untuk Amin Atit, semoga keluarga yang tinggalkan diberi kekuatan, ketabahan, dan juga Amin dijauhkan dari rasa sakit, diterima semua amal ibadahnya, semoga beliau meninggal dengan keadaan husnul khatimah. Amin. Terima kasih.